Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para subscriber DMN Channel dimanapun anda berada. Kami selalu mengupload konten yang berfaedah, tapi subscribe-nya agak nambah-nambah. Oke, mumpung ada medianya ya, kita buat edukasi sekali lagi kita buat edukasi. Nah, jadi tujuannya kita hari ini adalah membuat video bagaimana cara mengukur pengisian murni ya, artinya pengisian tanpa menggunakan aki ya. Nah, jadinya kita harus pakai ini ya, harus dikopling pakai ini loh mas ya, kapasitor. Guys, lihatan sendiri ya berapa kapasitasnya. Oke, kita langsung saja pada motornya, kita coba cek. Tolong cek nih ya. Wes ya, ini motor Beat ya. Motor Beat ini meskipun nggak pakai aki, dia hidup. Nah, kita coba aja. Kita coba dulu Beat karbu, bukan Beat injeksi ya, Beat karbu. Nah, kita coba hidupkan kontaknya. Nah, ya. Kemudian kita coba cek langsung. Ini kan outputan dari kiprok. Yang negatif ya wis negatif, yang positif yang outputan dari kiprok ya. Kita coba cek menggunakan volt DC. Ya, ini kan masih milivolt ya. Ojo munyer-munyer aja kamera nih. Nah, ini gini. Loh. Kita ini kan masih milivolt ya. Kita set ke ini lambangnya DC ya. Kita set di volt, ambil 2 digit di belakang angka ya. Nah, terus kita cek yang hitam untuk durai, yang hitam taruh ke negatif, yang merah ke positif. Berapakah tegangan outputan dari kiprok murni ya? Nah, terbaca 6 sampai 7 volt. Coba tolong digas. Top. Nah, digas kadang dia malah turun berada pada 5 volt, dan seharusnya untuk mengisi aki itu padahal harusnya itu sekitar 14,5 voltan ya. Nah, maksimal 15 voltan lah ya. Terus kenapa bisa begitu mas? Nah, jadi gini, kita set ini kan masih volt DC ya, kita set di AC, lambangnya AC ya. Nah, apakah dia terbaca? Padahal sejujurnya untuk mengecas aki itu adalah tegangannya DC. Nah, tuh kebalik, nggak apa-apa. Kalau voltmeter mahal kebalik nggak apa-apa ya mas ya. Kalau yang analog jangan coba-coba, metuju ini. Nah, dia terbaca agak lebih tinggi. Tadi kan 6 sampai 7. Kalau ini 8 sampai 9 volt. Kita coba gas. Coba gas ya. Stop. Nah, dia juga terbaca. Dia sampai 10 volt terbaca. Padahal ini di setting pada rank AC. Nah ya. Kemudian ini mas. Nah, tujuannya ini apa sih? Ya. Tujuannya ini adalah decoupling ya mas ya. Decoupling artinya itu ada tegangan ripple pada outputan kiprok itu, ada tegangan ripple, artinya tegangan ripple itu tegangan AC yang tidak kita inginkan, dan dia ada di sini. Sejujurnya dia ada di sini. Nah, coba kita kopling pakai ini kapasitor ya, kapasitor. Wes, biar kelihatan. Coba kita cek untuk tegangannya. Apakah dia terbaca maksimal? Kita set pada rank DC ya mas ya. Ambil 2 angka di belakang koma. Karena yang kita ukur nilainya adalah puluhan ya. Nah, dia terbaca 12,13 ya. Nah, coba tolong digas. Ya.
terbaca bagus ya Mas ya. Full DC ya, ini ya. Full DC. Dia terbacanya bagus. Nah, sejujurnya yang dinamakan di filter itu artinya ya seperti ini Mas. Tegangan AC yang tidak kita inginkan itu di filter, dihilangkan dengan menggunakan kapasitor. Nah, semakin besar nilai kapasitornya, itu maka tegangan ripple-nya itu akan semakin mengecil. Artinya tegangan AC yang apa ya, yang menyelinap pada tegangan DC itu dia akan semakin mengecil kalau kita pakai kapasitor yang nilainya lebih besar. Coba sekali lagi perlu digas. Nah, dia terbaca bagus ya Mas ya. Wis. Oke. Kita matikan motornya. Wis. Kita matikan motornya ya. Kemudian pasti nanti akan timbul pertanyaan. Lu terus nanti kalau pakai motor yang apa? Yang nggak pakai aki, yang kalau akinya dicopot dia mati. Seperti contohnya Mio J itu ya, Mio J, Vixen, terutama yang motor-motor injeksi itu ya Mas ya. Yang motor-motor injeksi itu kebanyakan wis kalau akinya dicopot pasti dia mati. Oke, kita langsung menuju ke media yang kedua. Jadi di sini mumpung ada medianya ya. Guys, kita beralih ke media yang kedua. Nah, ini adalah motor Vixen ya Mas ya. Tolong cekel ngecil, tolong. Nah, biar kelihatan teman-teman kita, biar kelihatan. Ini sudah saya lepas ya, biar nggak terlalu kelamaan videonya. Kasihan kuotanya kalian. Tapi kalau pakai yang unlimited ya, yes, loss ya. Yes. Iya gitu. Nah gini aja bisa. Seenak lan. Nah. Pilotnya. Oke. Kalau nggak percaya, mana kontaknya tadi? Iya. Kita kontak. Fixnya kita kontak. Coba tolong starter nih. Ini suara pasti orang bakal muni ya Mas ya. Tuh, yang sini. Kontaknya hidup. Perhatikan. Ya kontaknya hidup. Kontak on. Coba digas. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Oke. Nah, caranya begini Mas. Kalau untuk mengecek tegangan murninya Vixen, kalau yang nggak pakai aki itu bisa mati, nggak bisa hidup ya. Artinya kita tetap butuh aki ya Mas ya. Kita itu tetap butuh aki. Nah, jadi gini, yang kapasitornya ini kan yang negatif ya Mas ya. Yang negatif saya kasih lambang yang hitam, yang positif saya kasih lambang yang merah. Nah, kita sambungkan keduanya seperti ini. Nah, keduanya ya. Tapi yang positif jangan disambungkan dulu sebelum mesinnya hidup. Wes. Coba gini. Oke, sebentar, tunggu. Kita sambung dulu yang apa? Yang ini. Yang negatif kita sambung dulu ya. Coba tolong di starter aja. Sebentar. Ayo. Motornya hidup ya Mas ya. Kita pasang yang positif untuk kapasitornya. Ini jangan dilepas dulu. Setelah terpasang, kita lepas ya. Ya, sudah terlepas ya. Loh, mati. Sebentar. Aduh, ini mau. Loh, kayak ngono tok e. Mohon maaf Mas. Garingan telu. Coba dulu kontaknya. Loh, Mati kabeh. malah mati kabeh. Sebentar. Koni tin Loh, ini nanya. Loh. Ya, terlepas. Mohon maaf sekali lagi. Wah, videonya acak-acakan. jam terbang. Nggak apa-apa. Sembarang channel. DMM channel. Oke ya. Ini tadi lepas ya Mas ya. Kita ulangi lagi sekali lagi. Maaf nih ya. Kita ulangi lagi sekali lagi ya. Yang negatif kita colokkan dulu ke
negatif sini. Colok. Nah, kemudian yang positif kita biarkan dulu. Wis kita goceli gini ya untuk menghidupkan motornya dulu. Wis saya tolong hidupkan motornya. Ya, motornya hidup ya. Yang ini kita pasang yang positif. Ini enak nih. Tangannya ora enak. Ya, kita pasang ya. Kemudian kita lepas ya Mas ya. Wis. Terlepas loh Mas ya. Ya terlepas ya. Nah. Mari kita cek berapa nilainya ya. Ambil ke voltmeter. Terus langsung saja kita ukur pakai reng DC ya. Kita cek. Perhatikan. Dia terbaca sempurna ya. Dia terbaca 14,40-an. 14,50-an lah. Ya. Coba tolong digas. Dia tegangannya tidak akan turun Mas, karena dia difilter pakai kapasitor. Nah, kalau kita lepas positifnya atau negatifnya, wis pasti mati Mas motornya. Ya. Air. Karena untuk kelistrikan pada motor Vixen ini itu full aki, artinya full DC ya. Jadi kalau mengandalkan outputan dari kiprok ini untuk digunakan menyuplai kelistrikan pada motornya ini, dia tidak akan mampu untuk kiproknya ini. Oke ya Mas ya. Nah, kita ambil kesimpulannya daripada video yang tadi kita buat ya Mas ya. Nah, apa ya? Yang sering ditanyakan itu ya pada komentar saya itu, Mas, kenapa motor saya itu kok saya gas tegangannya malah turun? Loh, kan aneh ya, kan aneh. Sebenarnya itu tidak aneh Mas ya. Kalau nggak percaya, gini aja. Kalau ada motor kelasnya Supra, Beat, pokoknya yang kelasnya kalau akinya tidak terpasang, tapi motornya itu kalau di starter bawah dia bisa hidup. Nah itu sudah pasti kalau kita ukur pakai alkometer langsung, dia pasti tegangannya akan menurun. Sejujurnya itu tidak aneh. Jadi gini, sebenarnya outputan kiprok itu tidak murni full DC ya Mas ya, tidak murni full DC, ingat, tidak murni full DC. Nah, supaya avometer itu tidak terganggu oleh tegangan ripple. Nah, kita bicara tegangan ripple. Tegangan ripple itu apa sih Mas? Ya itu tadi, ketidakmurnian pada outputan kiprok ya. Itu ada tegangan AC-nya. Nah, kan aneh. Udah outputannya katanya tegangan DC, tetapi ada tegangan AC-nya. Faktanya kita cek pakai tegangan AC dia terbaca malah lebih tinggian. Kalau tadi berapa yang di tegangan kita pakai reng yang di DC voltmeter itu ya, itu tegangannya sekitar 6 sampai 7 kalau nggak salah. Nah, kita cek pakai reng yang AC, dia malah terbaca lebih tinggi. Nah, sebenarnya kan nggak boleh tegangan AC itu dibuat untuk mengisi aki kan ya Mas ya. Nah, tegangannya pun juga dia kurang. Harusnya kalau buat tegangan pengisian aki itu paling tidak 14,5, maksimal 15 lah wis lah katakanlah. Nah, jadi gini. Lah terus gimana solusinya? Ya itu tadi, kita pakai kapasitor seperti ini. Nah, kalau kita bicara listrik itu mungkin kalau orang awam ya Mas ya. Kalau orang awam yang pemula-pemula ataupun pemalu-pemalu ya. Nah, terus gak apa-apa, katakanlah saya pemalu-pemalu, malu bertanya sesat di jalan ya. Nah, jadi gini. Nah, supaya bisa terbaca kita kopling pakai kapasitor ya. Artinya gini. Kita kembali lagi, kalau kita bicara listrik ya Mas ya. Listrik itu kan nggak kelihatan ya Mas ya. Harusnya dia nggak kelihatan. Tegangannya dia nggak kelihatan kalau tidak kita ukur. Nah, saya analogikan seperti ini saja ya. Listrik itu konsepnya sama seperti air ya Mas ya. Ingat, sama seperti air.
saya logikakan seperti ini. Ada parit, parit itu sebagai apa ya? Sebagai media atau sebagai kabelnya ya, kan tempat jalannya arusnya ya. Ada parit tanah dan parit yang sudah diperbaiki pakai semen ya, pakai semen yang kita haluskan, paritnya kita haluskan. Kalau nggak tahu parit, got ya, got atau kali kecil ya, sungai kecil kalau nggak tahu kali. Nah, kalau air dia melalui parit yang masih murni, artinya yang parit yang pakai tanah, parit tanah itu ya. Nah, pasti dia timbul gelombang seperti ini ya. Gelombangnya besar-besar. Berbeda kalau kita alirkan pada parit yang sudah halus. Parit yang kita semen, kita haluskan ya. Kita haluskan. Pasti dia ada gelombang tapi sedikit dia. Seperti ini. Nah, itulah yang tidak bisa kita ukur pada avometer kalau di dalam simulasi listriknya ya. Nah, semakin besar nilai kapasitornya ini, maka nilai ripple-nya, tegangan ripple-nya dia akan semakin mengecil. Semakin besar parit yang kita gunakan ya, paritnya besar, halus lagi, pasti dia akan semakin landai ya, semakin halus jalur airnya ya. Logikanya itu seperti itu, Mas. Nah, kemudian apa lagi ya? Ya, apakah konsep seperti ini menggunakan kapasitor itu berguna untuk semua motor? Bisa ya, Mas ya? Bisa. Saya yakin bisa. Asalkan cara penggunaannya itu benar ya. Pokoknya kalau yang kalau yang motornya itu tanpa aki di double starter hidup, dia bisa ditancapkan semuanya langsung bisa. Kemudian langsung kita baca bisa. Tetapi kalau kita menggunakan motor, ada teman tadi lewat ya. Tapi kalau kita menggunakan motor yang harus pakai aki, seperti contohnya injeksi Vixen itu tadi ya, pokoknya yang jantungnya pakai aki itu harus ininya nanti dulu yang ditancapkan untuk positifnya ini sesudah motor itu gitu. Nah, apalagi ya, saya rasa sudah ya, Mas ya. Wes, itu saja, entah itu benar entah itu salah. Saya memberikan analogika untuk buat teman semuanya. Intinya saya itu membuat pemahaman yang supaya kalian itu paham ya. Bukan maksudnya kita itu menghubungi kan, tetapi kita memberikan edukasi ya, memberikan edukasi biar tidak kebingungan, biar tidak bertanya lagi, Mas kenapa kok motornya saya pakai avometer kok malah turun tegangannya, wis pasti kiproknya sudah saya ganti kiproknya kok masih sama. Nah itu tadi ya, ada tegangan ripple yang menyelinap pada sistem pengisian DC. Oke, sudah lama ini videonya. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe untuk mengikuti video berikutnya dari Diamond Channel.